Semua belum buat besok. Tiket live noise. Nah, itu udah ada Jesselyn. Halo semuanya, apa kabar The Clients? Selamat malam. Malam apa nih ya? Malam malam Jumat. Gue baru tahu malam Jumat ya. Tuh Jesselynnya udah datang. Mau konsul gimana langsung aja ke bio, di situ ada tautan atau enggak ke kontak personnya Detektif Astral. Nah, langsung aja chat di situ, terus chat, "Kak, mau konsul gimana caranya?" Nanti kita kasih tahu price list dan lain-lainnya. Gitu, guys. Takut lupa, Bo. Maklum udah uzur. Pernah beli tiket tapi lupa nontonnya. Waduh, sayang sekali. Tapi jangan dilewatkan, besok seru banget sih. Yes, Bang Boy ini enggak. Nah, Jesselyn udah nge-request nih. Selamat malam juga Bro Panji. Masa sih ngelek? Hai, hai semua. Halo, hai Jess. Nah, kapan lagi tumben Jess? Live biasanya mukanya hijau. Kenapa? Lagi nggak pakai masker, Kabo. Kak Bo besok tetap upload video nggak? Nggak. Jadi di Sabtunya kita upload video. Ya, Sapa dulu dong Jess. Buat semua yang di sini hai silakan. di klien. Apa kabar kalian? Tuh Kabo ditanyain tuh bilang, apa kabar. Kenapa Jess? Kabo bilang murah banget gitu. Ais, suara Jess. Oh, ada Bro Willy. Kenapa? Gimana Kak Willy? Ada Willy. Tuh tadi ada komen. Oh, oh iya. Gitu. Jadi seperti biasa janji gue sih kemarin. Kan kita tiap minggu mau ada live IG lah, tapi ngobrol-ngobrol santai, sapa-sapa the clients punya pertanyaan seputar yang diajak live, misalkan hari ini Jesslyn gitu kan, pengen nanya-nanya sama Jesslyn gitu kan. Kak Jesslyn gimana sih cara inspirasinya kalau lagi ngonten, fashionnya keren banget gitu kan, atau apapun Thank itu you. gitu. Thank you, thank you. Boleh gitu. Dan hari ini episode khusus Jesselyn ya. Dan juga besok pas banget ya Jess ya. Kita kan ada live event juga ya, hybrid event online dan juga offline. Iya, betul. Yuk yang belum punya tiketnya ya kan buruan langsung cus, dijamin seru sih. Wah, Gitu. cukup ramai ya live kali ini. Oh iya 676. Mm-mm. Ini kalau nggak dadakan begini nih, kalau nggak dadakan. Kalau dadakan baru ya kan. Kemarin siapa Mana yang Adam Bang pakai Bo? masker? Kenapa? Mana Adam apa? Nggak tadi ada yang nanya. Kenapa Jess? Oh iya, kemarin siapa yang ngeliat aku pakai masker? Itu random banget ya. Malam deh, pinjam dulu 1.000. Bukan 100.000 ya. Kayak Jess umurnya berapa ya? Nah, boleh tuh. Aku umur 26. Bo, kelihatan ngantuk. Bukan ngantuk, guys. Hari ini gue tidur jam 8 malam. 8 pagi. Ngapain Kabo? Main apaan? Nggak main, kayak apa ya? Jam 2 tuh udah mau tidur ya kan. Udah biasa tuh. Tiba-tiba nonton YouTube dulu lah ya kan di TV. Terus seru nih baca komik dulu ah. Wah, udah jam 5 nih. Udah nih terus tidur. Kepala tuh nggak bisa diajak tidur gitu loh, kayak pusing gitu kan. Udah gonta-ganti. Ya udahlah, melek aja lah gitu kan. Melek dulu, sarapan sedikit gitu kan. Baru deh tidur jam 8 jam 9. Alhasil matanya begini. Pokoknya hari ini harus tidur cepat sih biar besok cuco ya. Iya, biar besok nggak sembab. Kak, aku mau beli online tapi trouble mulu Google Play-nya, nggak ngerti kenapa. Coba pakai Google yang lain deh. Mm-mm. By Ngelak the Kak way, Bo Kabo, gambarnya. Kenapa? cara refresh komen gimana sih? Aku nggak bisa baca komen lagi. Masa sih? Oh, kamu keluar aja dulu Ya kalau kayak gitu. ya udah, Nanti bentar masuk ya. lagi. Bentar aku request lagi. Mm. Siap. Bukan mataku tuh kayak nggak sinkron gitu loh guys. Karena ya emang
Jeleknya tidur pagi tuh gitu. Nggak ada regenerasi yang baik gitu kan. Hah, kacau sih. Kayak kelihatannya ngantuk. Makanya hari ini harus tidur cepet. Kak, aku mau tanya beli tiketnya harus bareng apa? Kak, mau tanya beli tiket online harus bareng sama bajunya ya? Oh enggak, kalau online itu terpisah. Online itu tuh kalau dirupiahin itu tuh 50.000. Kalau misalkan yang offline itu tuh 275 udah plus sama merchandise gitu. Merchandise-nya juga limited lagi gitu. Nggak akan diproduksi kembali. Spesial segitiga masa Lembo. Anjay. Dengan logo DA yang baru di depan. Wih, tiap hari ngalong kah? Tiap hari aku tidur jam 3 jam 4 sih rata-rata. Eh apa nih? Kalau kondisi badan lagi nggak fit, nonton onsite ada pengaruhnya nggak ya? Maksudnya onsite tuh gimana? Aku takut banget. Takut kenapa, Vanes? Kalau tiket online nanti ada videonya nggak kamu ada. Karena kenapa harganya 50.000 yang sekarang? Karena nanti ada videonya nih di episode kali ini. Gitu. Tim dia next contest bahas Pulau Sentinel dong. Siap. Kamu vape-nya rasa apa? Aku lagi pakai rasa yang pisang kayaknya nih. Udah mau habis lagi. Aku isi dulu deh sambil nunggu Jesslyn. Aku nonton Pen Noise tapi beda 7 jam. Waduh. Emang di mana Kak? Lagi di luar negeri nih pas ini. Kak Willy mana? Enggak, jadi hari ini bersama Jesslyn. Kak bawa aku dari Kesulang. Oke, sip. Kirain semua tim ikutan live. Enggak. Emang kayaknya tim kreatif kita nggak nulis ya. Tim kreatif kita kayaknya nggak nulis deh. Jatuhnya kan aku bersama Jesselyn bilang gitu kan. Kayaknya cuma yuk besok live Detektif Astral gitu kan. Oh pantesan rame ya. Jadi ngiranya kita full tim gitu loh semua lo Jess yang live. Enggak, satu member tiap minggunya. Gitu. Tuh, Willy ATI di belakang Jesselyn. Jess ada suaranya nggak coba? Oh ada. Kayak tes ada kan? Mm-mm. Masih aja kepo jadi pembunuh Mirna siapa? Nggak ada pertanyaan lain gitu. Kabo kapan bahas tentang Balinya dong? Tentang Bali. Kita wah, besok kita juga pertemuannya di Pulau Bali ya, Jess ya, rencananya ya. Mm-mm. Ya, besok rencananya tuh sebenarnya kita udah buat, tapi memang mungkin nggak akan di-spill semua di sini karena takut ketahuan juga gitu sama kubu sana. Ya, tapi kita akan spill dikit, which is kita besok ketemunya itu di Bali. Bener, Kabu. Betul, jodohku kemana? Nggak tahu. Kak Bo, besok war nggak? Takut kayaknya sih kemungkinan besar ya gitu sih. Kak, cuma berdua yang lain mana? Yang lain ganti-gantian dong. Kalau Instagram kan nggak bisa kayak lima akun langsung gitu kan. Paling maksimal kan 4 akun doang. Bisa live bareng. Jadi kita satu-satu aja. Nah, buat kalian yang penasaran sama Jesselyn, pengen nanya-nanya sama Jesselyn, yuk silahkan yuk langsung aja nanya-nanya sama Jesselyn. Sekarang Q&A bebas nih kepada Jesselyn nih. Let's go, let's go. Tuh ada yang nanya, TI capek nggak sih? Capek Silakan Jess, dong, jawab Jess. Capeknya capek. Abis kenapa? AI, capeknya tuh lebih ke arah energinya tuh kayak kekuras gitu. Gimana ya? Jadi walaupun kita tuh kesannya kayak duduk doang, terus kayak cuman begitu aja gitu di studio, tapi berasa capeknya itu kayak abis kerja setengah hari atau mungkin lebih gitu. Rasa capeknya tuh kayak gitu. Hmm, Drain. oke, lebih ke ngedrain ya. Mm. Bo, waktu abis konten persiapan Mas Lembo diserang apa gimana? Persiapan Mas Lembo. Oh, yang meeting itu ya. Kita diserang nggak sih? Kayaknya enggak deh. Cuma Masa matain doang Jess ya. dimata-matain. Kabo, aku mau cerita dong dikit, boleh nggak? Jadi tadi Silakan. sebelum mandi, aku kan kayak coba untuk apa namanya recheck recheck lagi kan nama-nama yang kemarin yang seven lead itu yang aku udah Seven kasih Silit. ke grup. Iya. Nah, terus aku tuh ngerasa mata-matanya tuh datang akhirnya gara-gara aku recheck lagi nama-nama itu. Buset. Terus tadi tangan kiri aku itu sempet kayak berat sebelah gitu loh. Jadi
berasa banget dan kayak ngedatengin gitu, tapi udahlah aku cuekin, aku bilang kayak besok gitu, pokoknya aku nggak mau nyerang gitu, besok gitu. Aku bilang gitu, pokoknya kalau 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 kamu nyerang gitu aku doa gitu, aku pokoknya nggak mau mulai duluan, aku bilang gitu. I see, I see, I see, I see, I see, I see. Jadi lebih ke arah situ ya. Mm-mm. Ya, kayaknya sih besok bakal lebih gereng lagi nih. Kak Jess, di sebelah kiri ada sesuatu. Hah? Ada sesuatu apaan? Sebelah kiri kamu, Jess? Ada pintu, ada pintu, sebelah kiri aku pintu, tuh pintu. Aduh, aduh. Nah, ini ada yang nanya nih. Mau tanya dong, kan manusia bisa reinkarnasi. Adakah iblis yang bisa reinkarnasi juga? Aku jujur belum pernah neliti itu sih. Tuh, jadi belum tahu. Ya, ngapain kita paksa-paksain aja sih ya, kalau memang belum tahu aja sih. Betul. Kok Seven Silit sih namanya? Tanya Willy. Willy yang buat namanya. Tanya Willy, tanya Willy, tanya Willy. Aduh. Ya, apalagi nanti malam pun kita juga nge-spill ya gambaran dari Seven Silit ya. Jadi kita Iya. kolaborasi dengan Akoma. Heeh. Jadi ya nanti ada sih sebenarnya lebih detailnya ada di Nusa Kambangan Part 1. Tapi ya kita buat dulu lah, kita spill dulu lah. Jadi ini loh Seven Silit yang kalian lihat anjay, yang mungkin yang kalian kepo gitu ya. Mana ya? Tuh kalau mau jawab jawab nggak apa-apa Jess, silakan Jess. Oke, oke, oke. Tadi aku ngeliat ada yang bagus. Kajas iman kan naik turun. Kalau Kajas stabilin baliknya gimana? Oke, first of all kan kita pasti punya masalah kayak kadang-kadang hari itu nggak selalu baik gitu. Aku sih biasanya ya dengan cara aku deal dulu dengan masalah itu atau deal dulu dengan diri aku sendiri. Misalnya, oke, aku punya masalah gitu. Terus hari itu bener-bener nggak enak banget untuk aku. Ya udah, aku kelarin. Begitu aku bener-bener udah ngerasa lebih stabil, aku doa gitu, ya Tuhan gitu, tolong supaya aku kuat ngadepin masalah ini gitu, misalnya kayak gitu. Yang pertama kali aku lakukan adalah stabilin perasaan aku dulu sih ketika ada masalah. Karena ya sometimes misalnya nih kita kayak dijahatin orang gitu, misalnya gitu ya. Ya udah rasa marah, terus udah gitu rasa sedih, itu yang sebaiknya tuh distabilin dulu. Alih-alih malah kita ngebuat sesuatu atau misalnya kita malah kayak decide sesuatu, malah jadi nggak jernih gitu. Nah, setelah aku jernih, baru doa dan ya baru decide mau ngelakuin apa gitu. I see. Uh-uh. Gitu guys. Kalau Nah, ini dia nih. Sih, dalam aku Gimana gitu. lanjutin? Iya, dalam aku sih konteksnya gitu. Oke. Nih, yang nanya Seven Silit. Tuh, kurang lebih kayak gini nih itu guys. Iya, itu bagus sih, gambarnya keren banget. Itu gambarnya siapa Kak Bo? Akoma, dari itu kayak platform komik gitu loh, kolaborasi sama DA. Iya. Gitu ya. Ini persis kalau kata anak-anak sama seperti itulah kurang lebih lah penglihatannya ya. Kak, nanti perang selanjutnya dimasukin ke YouTube nggak? Ya, dimasukin ke YouTube tapi nanti lama. 2 bulan, bisa sebulan lebih. Halo Kak Bo dan Kak Jess, senang banget bisa jumpa muka langsung walau melalui live gini. Yeay, sama-sama. Sama-sama. Kak, kalau angel number itu beneran nggak sih Kak Jess atau cuma mitos aja? Terus terang aku juga nggak terlalu neliti banyak tentang angel number karena aku lebih percaya apa yang terjadi di depan mata aku sendiri gitu daripada kayak ngira-ngira gitu. Mungkin ya ada satu kasus gitu. Kalau misalnya aku ngerasa ini kok datang lagi dan seperti sebuah petunjuk, ya mungkin aku akan ikutin. Tapi kalau misalnya kayak cuman nggak sengaja lihat misalnya angka 111 gitu misalnya, ya udah aku cuekin sampai tanda yang bisa ngelit aku itu
muncul lagi terus menerus gitu. Kalau cuma datang satu kali sih aku rasa cuekin aja sih. Hmm, Mm-mm. jadi emang ya 50 depends ya. Depends. Hmm. Kak, kalau ganti nama di identitas kita itu termasuk mempengaruhi takdir kita nggak sih Kak Jess? Aku pernah dapat klien yang dia ganti nama gitu. Dari yang awalnya namanya misalnya Roro gitu. Terus udah gitu ujung-ujungnya misalnya nama dia jadi Ningsih gitu. Aku ngerasa energinya lebih cocok di nama yang Roro gitu. Di nama Ningsih dia malah memang ngerasa kehidupan dia tuh secara ekonomi juga jadi lebih turun. Terus udah gitu kayak itu nama kok bukan aku banget. Terus kayak nggak terlalu cocok. Dan pas waktu itu kan anomali sih, itu klien anomali. Waktu itu pas kita tanya, memangnya kakak dapat nama itu dari mana gitu kan? Terus dia bilang, ya aku dapat nama itu dari orang pintar gitu. Tapi ya ternyata lebih cocok nama yang sebelumnya daripada nama yang dikasih sama orang pintar tersebut. Gitu sih. Tapi Hmm. itu tadi bukan nama asli ya. Hmm. Mm. Kalau nama Bow gimana, Jess? Cocok gak sama aku, Jess? Actually Langsung nama Bo konsul. lebih Actually nama Bo lebih cocok daripada nama aslinya Kabo sih kalau boleh jujur. Lebih cocok di muka gitu. Makanya saya tetap dengan nama seperti Bow. Nanti tenang bakal di-post malam ini yang gambar Seven Silit nanti di IG, di YouTube dan lain-lain. Maksudnya di YouTube Story ya. Jadi tenang aja guys, tungguin aja posan kita malam ini gitu. Ya kalau ditambahin gimana karena ada rencana. Maksudnya apa tuh? Oh, yang masalah nama. Spill dong dikit hasil ATI ke Piramid Danau Toba. Oh, kita belum upload ya yang Danau Toba ya. Silakan Jess. Ada apa aja di Danau Toba? Di Danau Toba pokoknya kita nggak kembali lagi ke yang kerajaan yang baik itu loh, tapi kita Toraja. nemu something. Iya, kita nemu something di situ. Pokoknya ditungguin aja teman-teman. Dan kerasanya ya ini lebih nggak enak gitu. Lebih ke arah ini sih. Akhirnya kita malah pergi dan ini mungkin bakal jadi next destination ATI kita juga ya. Apa tuh namanya tuh Bukit pun apa? Bukit apa? Pusuk Aku lupa. Buhit, Pusuk Buhit, Pusuk Buhit. Iya, kita malah ke sana gitu kan. Buat mungkin next ATI kita lah gitu. Ini ada yang jahat banget. Apaan? Lah, Yeselin kok live? Bentar ya guys. Kesalahan teknis mungkin. Ada tips saat traveling nginep di kamar hotel biar aman nyaman gak sih Cijes? Soal kadang masuk hotel berasa gelisah terus pindah kamar. Oke, nanti coba kita tanya ke Jesselin ya. Ini pertanyaan yang bagus. Habis acara noise boleh kecil-kecilan konsul? Tidak boleh, karena kita udah kecapean guys. Kali mungkin kita lebih ke arah ini sih foto bareng. Jadi buat yang mau foto bareng sama pokoknya yang datang offline kita bakal foto bareng sama semuanya satu-satu. Kalau kemarin kan yang acara pertama kali kan ini ya cuma sebentar doang ya kan foto-fotonya cuma foto grup. Nah nanti boleh deh foto satu-satu deh gitu. Tapi nggak ada konsul kecil-kecilan ya karena energi kita sudah habis pasti. Halo? Oke. Tadi kenapa Jess? Enggak, tadi ada yang kocak banget kayak gibahin Aileen mumpung dia lagi nggak ada gitu. Lucu aja komen. Jess tadi ada yang nanya Jess. Bagus sih pertanyaannya. Buat yang suka traveling gitu kan aku suka traveling nih Kak, terus aku suka ya pasti yang kita nginep di hotel ataupun ya villa or something gitu kan. Nah itu sering banget tuh perasaan gak enak atau jadinya dia sering minta pindah kamar gitu. Nah caranya gimana sih Kak Jess kalau kita yang suka traveling ini kalau di dalam suatu tempat gitu kan ya pasti kan ada jinnya atau ada apanya penunggunya gitu kan biar kita tuh aman tuh ada tipsnya nggak? Biasanya kalau aku sebelum masuk kamar itu berdoa dulu kayak ya Tuhan tolong lindungilah aku gitu, semoga di dalam kamar ini itu isinya bukan yang aneh-aneh kayak gitu. Nah terus aku masuk ke kamar, terus aku bilang permisi gitu. Terus biasanya kalau misalnya dia isinya negatif, aku biasanya doain dulu atau pembersihan dulu. Tapi kalau misalnya
isinya positif ya atau baik-baik aja atau dia nggak ngapa-ngapain, ya udah aku biarin aja gitu. Intinya jangan lepas dari doa sih kalau misalnya pergi kemana-mana gitu sebelum kita masukin tempat tersebut. Minta doa Hmm, keselamatan aja. Mm-mm. betul. Jadi walaupun ada pun dia nggak ganggu-ganggu banget lah ya. Iya. Udah ada shield perlindungan Tuhan Mm-mm. gitu. At least Wah, kalau misalnya kenapa? nggak apa, lanjut lanjut. Lanjut lanjut. Oke. At least kalau misalnya kita mungkin kayak aduh ngerasa takut atau enggak Kak Jess aku belum belum bisa ngebersihin kayak aku ngelihat takut misalnya gitu ya. Nggak apa-apa doa buat perlindungan diri aja gitu. Gitu. Mm. Nah, ada yang nanya nih, Kak Jess, waktu terbaik untuk berdoa itu kapan ya? Kapan aja jawabannya. Kapan aja Hmm, saat eh, hati kita benar-benar bisa nyambung ke Tuhan. Walaupun misalnya hati kita lagi sedih gitu, tapi kita ngerasa kok ini kayaknya waktunya pas ya untuk bicara sama Tuhan, nggak apa-apa bicara aja gitu. Atau misalnya kayak, aku lagi nggak ngapa-ngapain nih, aku boleh nggak ya kayak cuma bilang doang kayak ya Tuhan terima kasih ya, indah banget hari ini, itu boleh banget gitu. Kapanpun kamu siap berkoneksi sama Tuhan gitu sih hmm, gitu jawabannya. guys. Mm-mm. Kak, sosok Levi kayak apa sih, Kak Jess? Sosok Levi aku udah pernah gambarin sih di Instagram aku. Hmm, Mm. langsung dicek aja ya guys. Oke, lanjut. Apa nih? Kak, di Bali ada apa aja? Banyak. Oh banyak Ada di Bali. atlas, ada macem-macem. Apa nih, Kak Jess makanya? Oke, Kak Jess mau tanya, saya tiba-tiba bisa kemasukan roh kakek-kakek dan bisa meramal, tapi saya kurang tahu itu kenapa. Memang pengikut dari HB saya. Entah itu kubu kanan atau kubu kiri. Sampai sekarang saya penasaran ada apa dengan tubuh saya. Nah, kalau menurut Jesselyn gimana tuh kalau kayak gitu? Kakek-kakek ya. Kakek-kakek sih bisa jadi leluhur, bisa jadi jin yang mungkin kayak nyamar gitu, jadi arwah gitu, berbentuk kakek-kakek gitu. Itu juga bisa. Kayak dia cari perhatian gitu bisa. Tergantung sih Ataupun sebenarnya. memang ingin memanipulasi Iya, kita, Jess ya. Kan banyak yang kayak bisa. gitu ceritanya, pura-pura jadi leluhur ya Iya, kan. heeh. Itu Atau bisa. apa? Nanti hati-hati loh. Nanti jadi kayak Lalit. Ya nggak sih, Jess? Ujung-ujungnya kayak Kasus misalnya, Lalit kan gitu bisa. juga kan. Kalau iya, kalau kasus lalit Oke. iblisnya datang ke mimpi gitu. Kamu ada rencana collab sama siapa lagi ke depannya? Belum ada sih. Kita lagi pengen banyakin CSI ya, Jess ya. Kemarin Yes, sih CSI bagus kontennya. Banyak banget pembelajaran yang bisa kalian dapat. iya. Jujur tuh seru banget sih. Salah satu CSI yang terseru menurut aku tuh yang kemarin. Keren banget sih. Kalian harus nonton ya. Betul. Bali area netral itu maksudnya apa ya? Nah, mungkin Jesselyn bisa tuh jelasin. Soalnya di Bali itu kayak semacam ada agreement atau persetujuan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kayak jin-jin yang lain itu nggak bisa untuk semena-mena di Bali gitu. Semacam ada kayak ibaratnya PBB gitu kali ya. PBB misalnya kayak bukan nyelamatin, apa ya namanya ya? Bukan rescue juga, apa ya kamu namanya ya? Oh, melindungi, melindungi. Misalnya kayak PBB ngelindungin negara New Zealand gitu, misalnya begitu. Itu misalnya. Istilahnya ya di sana nggak ada kubu hijau-hijau lah. Kubu hijau-hijau tidak berkuasa di sana gitulah contohnya lah ya, Jess ya. Mereka punya Tapi dia mereka dilindungi. punya mereka punya ya teritorianya sendiri lah di Bali gitu. Dan ya Ada manusianya agreement-nya gitu. sama jinnya ya rata-rata saling respect aja lah ya gitu kan. Ya gitu. Oke, ada apa lagi nih guys yang mau nanya-nanya sama Jesselyn. Kapan Detektif Astra collab sama Citra Prima? Ya doakan saja. Aku biasanya doa sebelum tidur. Temanku pernah pas di Bali muncul barong nyapa sampai kaget. Dia doa terus tembus ke kamar sebelah. Untungnya aku belum pernah. Oh.
Ya di Bali begitulah. Memang kental juga lah ya sebenarnya, tapi beda aja hawanya gitu. Kalau di Bali tuh kayak hidup berdampingan gitu sih, astralnya sama manusianya gitu. Oke, ini ada yang nanya nih. Mau tanya dong, gue belajar astral projection. Itu aman atau bahaya ya untuk diri sendiri? Silakan Jess. Balik lagi nih sebenarnya tergantung kasus sih, Kabo. Hmm. Tergantung kasus sih. Kalau misalnya memang dia peka dan dia bisa endure it, gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya kayak malah jadi nggak tenang, cemas gitu, sebaiknya jangan. Hmm. Bener-bener. Lagian kan kalau memang belum tahu basicnya juga, belum ada gurunya juga, takutnya nyoba-nyoba malah yang ada nyasar, malah membahayakan diri sendiri juga ya Jess ya. Bener. Ada potensi nggak Jess ketika orang ini memang nggak bisa nge-backup diri dia sendiri gitu kan ya. Dia bisa mungkin keambil pas lagi ATI atau lagi apa gitu, pas lagi astral projection itu ada risiko ke arah situ nggak sih Jess? Mungkin kalau keambil seutuhnya gitu enggak, tapi kalau kayak berapa persen gitu, terus ujung-ujungnya kayak kita jadi kayak susah balik gitu bisa. Tapi Hmm. keambil yang kayak 100% sampai amit-amit gitu, meregang nyawa gitu enggak. Di sini kayak di YouTube juga sih, Oh, kita nggak boleh ngomong mati gitu atau apa. nggak apa-apa, ngomong aja. Oh ya udah. Bebas, kan di sini nggak ada AdSense-nya. Nah, terus gimana tuh Jess kalau misalkan memang keambil dalam yang di dalam dunia nyatanya itu ketika balik lagi walaupun nggak komplit 100% bakal ngerasain apa sih? Lebih Ngerasanya tuh pelangap-pelongo, nggak enak. lebih apa? Ngerasanya Hmm. tuh nggak enak gitu. Pelangap-pelongo juga bisa. Itu juga bisa. Oh, I see. Banyak kasus yang kayak gitu juga lah ya. Malah ada yang Mm-mm. sampai gila juga ya, Iya, Jess ya. karena dia nggak siap gitu, terus akhirnya jadi begitu, gila gitu. Oke. Apa nih, dia nggak ada niat buat ngupas kasus Jessica Ice Cold Cyanide? Tidak! Terima kasih teman-teman. Tidak. Bo, ada yang nemplok di belakang lu rambutnya panjang pakai gaun putih. Iya. Di situ mah banyak ya Kak Bu ya. Banyak. Tapi nggak ada kan, Jess? Nggak ada yang nggak ada. Aman. Di sebelah kanan Kok, sebenarnya ada sih, cuma udahlah. kok senyum kamu nggak enak banget sih, Jess? Astaga. Dari kemarin gitu live. Bo, di belakang ada siapa tuh? Di belakang ada siapa tuh? Nggak ada siapa-siapa. Kita berpikir positif aja. Walaupun ada pun juga ya udahlah ya gitu kan. Aku bukan yang sensitif banget, jadi nggak digangguin banget. Oke. Aja saya dapat dengan orang yang punya gambar telapak tangan garis lurus. Oh, Simian Line. Simian Line. Nggak tahu nih, Jesselyn udah mempelajari belum? Belum. Simian Line. Belum, jujur kita Belum. juga Nah, kalau garis yang aku tahu ya, Simian Line itu kan kayak garis tangan yang kalau diginiin nih gitu kan. Kayak gini terus lurus semuanya. Kalau aku kan enggak nih. Ya kan? Yang lurusnya nggak ada lah. Ada tuh yang lurus banget dua-duanya. Katanya kalau aku Google ataupun baca-baca itu tuh memang rata-rata yang punya ini tuh orang-orang sukses gitu kan, orang-orang besar lah katanya. Dan itu di antara lu bakal sukses banget atau enggak bakal hancur banget. Nah, itu doang katanya orang yang memiliki simian lain tuh begitu katanya. Katanya, kata Google ya. Besok ada Om baik-baik saja juga di konten Noise. Apa, Jess? Iya, tapi terus terang sih aku balik lagi ya ke yang tadi apa itu yang garis tangan itu. Terus terang aku percaya ada yang namanya Heaven's Luck atau Man's Luck gitu. Jadi keberuntungan ya takdir gitu ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa sama takdir atau free will yang kita jalanin sendiri gitu. Free will maksudnya. Oke. Aku lebih percaya itu sih. Betul. Apa nih tadi nih? Aduh. Ini kok malah ngechat tuh, bentar. Nah, oke. RMBTS taplak tangannya lurus, beneran sukses ya begitulah.
Apa nih Kak, kalau orang yang pesugihan itu untuk tujuan tertentu tuh apa ya? Tertentu maksudnya. tertentu. Nanti akan ada karma mereka yang dapat nggak sih? Masih bisa diselamatkan atau diputus perjanjiannya nggak ya? Gimana Kak tadi ke ini sedikit keputus gimana? Eh, tunggu tunggu. Oh, Kak, kalau orang yang pesugihan gitu untuk tujuan tertentu, nanti akan ada karma yang mereka dapat nggak sih? Dan masih bisa diselamatkan atau diputus perjanjiannya gitu nggak ya? Kalau mereka pesugihan, kalau based on kasus, jujur kalau dia melakukan apalagi dia adalah pelaku itu sendiri, terus faith-nya atau imannya itu nggak bener-bener nggak ke Tuhan gitu, lebih percaya sama yang disugihin gitu, itu agak susah sih Kak Bu. Agak susah gitu, kecuali misalnya dia dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dia bener-bener bertobat gitu. Nah itu masih bisa ketolong sebenarnya. Well, tapi itu based on kasus juga. Nggak semuanya, walaupun dia ngucapnya tuh dia udah bertobat atau dia apa namanya bukan pelaku utama gitu, tapi hatinya itu tetap lebih percaya ke yang begitu gitu, walaupun dia udah ngomong tobat, ya Tuhan jujur aja ngelihat hati gitu, jadi akan sulit untuk ngebohongin Tuhan dan akan susah gitu, kecuali emang bener-bener dia bertobat dan udah berhenti begitu-begituan gitu sih. Ini dalam konteks pesugihan ya. Hmm, Hmm. jadi berhati-hatilah lah ya ketika sudah melakukan Mm-mm. perjanjian seperti itu, guys. Oke, Mm-mm. apalagi nih? Kak Jess, spill dong arwah koruptor gimana nasibnya? Oh, Ya, silakan Jess. um, aku kayaknya udah pernah cerita di konten sih. Tapi selain itu juga, aku juga pernah lihat dan Grim Reaper hitam yang aku tahu gitu, ya, yang sempat kenal gitu, dia senang banget kalau nyabutin arwah para koruptor. Terus ujung-ujungnya ya dibawa ke dunia gelap gitu. Dan mereka biasanya kayak mohon-mohon ampun gitu, kayak apa anakku, mungkin aku bisa ngedatengin mimpi anakku, terus udah gitu aku kasih uang yang banyak apa gimana yang banyak gitu. Tapi ya tetap nggak bisa gitu. Semuanya terseret masuk neraka dan jujur aja tempatnya nggak enak banget sih guys. Jadi bukan bukan bener-bener bohong masuk neraka, tapi itu bener-bener kayak kepanggang sih di dalam gitu. Salah satu yang aku lihat, dia toko besar, tapi aku nggak bisa spill di sini siapa. Pokoknya dia adalah pemimpin gitu. Tapi aku cuma bisa sampai situ aja. Terus yang aku lihat api itu ngelahap, bukan di luar aja, tapi dari dalam tubuhnya dia juga api keluar gitu. Sampai lubang hidungnya, mulutnya, matanya, semua bener-bener ngeluarin api. Itu serem banget sih. Hmm. Itu guys ya, jangan berkorupsi gitu. Mungkin misalkan kalau kalian bikin dosanya apa gitu kan ya, itu kan antara dosa kalian dengan Tuhan. Contohnya misalkan buat kalian yang Muslim ya minum alkohol, makan babi atau apa gitu kan, itu dosanya langsung ke Tuhan. Kalau bertobat ya kan sungguh-sungguh ya diampuni dosanya. Tapi kalau ke koruptor, kalau korupsi gitu kan ya, ya duit yang lu korupsi itu kan harus dibalikin dan lu harus minta maaf tuh ke seluruh masyarakat Indonesia yang lu korupsi gitu kan. Oh, bingung-bingung lu. Ya kan? Jadi ya pasti kan konteksnya lebih berat lah ya Jess. Bener gak sih Jess? Betul. Mengambil hak yang bukan Hmm. haknya. Dan aku juga Gitu. pernah nanya sama Keris. Iya, aku pernah nanya sama Keris ya mengenai dosa. Salah satu dosa yang paling besar tuh apa sih Keris? Eh, jujur aja ya, dosa para koruptor ini lebih besar jauh dari dosa prostitusi. Jujur, Uh, dosanya parah banget wow. sih. Wow. Oke. Nextnya apa lagi ya? Coba. Makan babi emang dosa, ya kan? Ya dosa kalau di Muslim, di luar sana ya tergantung kepercayaan kalian masing-masing, bener nggak Jess? Iya dong, tergantung kepercayaan masing-masing.
Betul. Kak, kalau pernah mimpi semacam iblis berkepala merah, gundul, dan bertanduk, itu pertanda apa ya? Dulu di rumah pernah dibilang sama orang pintar ada kepala banteng bermata merah yang minta nyawa. Waduh, itu mimpi-mimpi buruk gitu ya entah juga sih ya. Bisa jadi memang gangguan Jess ya biasanya kalau kayak gitu ya. Bisa jadi sih, tapi yang di dalam rumah ngerasain nggak? Maksudnya dimimpiin nggak? Atau yang orang pinter doang gitu yang mimpiin? Dia yang Kalau mimpi. misalnya, oh dia yang mimpi, jadi bukan orang pinter yang Mm-mm. mimpi. Iya, Kalau dia, orang mimpinya bilang di situ ada banteng di rumahnya dia gitu. tapi mimpinya gimana? Mimpi si orangnya tuh gimana? Itu tadi yang katanya ada iblis berkepala merah, gundul, tapi nggak pakai topi. Kalau pakai topi jadi Willy dong. Aku udah tahu arahnya Eh, mau ke eh. sana. Iya, itu Kayak itu gitulah kurang lebih lah. itu pertanda sih. Pertanda rumah itu nggak baik-baik aja sebenarnya. Better ya dibersihkan atau Iya. istilahnya banyakin ibadah di rumah itu gitu-gitulah. Ini aku mau kasih salah satu contoh aja sih ke teman-teman gitu. Kalau misalnya di rumah teman-teman gitu ya, teman ngerasa nggak enak, tapi bukan karena manusia di rumah itu gitu. Misalnya ngerasanya tuh nggak enak, padahal aku sama papa hubungannya baik-baik aja, aku sama mama, sama adik, sama kakak hubungannya baik-baik aja. Tapi kok bisa ya ngerasanya tuh nggak nyaman terus di rumah ini. Nah itu hati-hati teman-teman. Bisa aja gitu di dalamnya entah ada di negatif gitu atau ada demon yang lagi berusaha untuk ngacauin apa kalian gitu. Itu Itu sih. guys ya. Jadi ya memang itu faktor lain juga lah. Kan ada tuh rumah berasanya panas banget, dikit-dikit marah, dikit-dikit apa keluarga juga ya, entah kiriman, entah memang rumah itu begitu Jess ya. Ya mendingan Iya. kalian ya balik lagi banyakin ibadah atau enggak air suci dicipratin ke mana? Ke rumah ya kan, ke sekitar rumah P3K-nya. Bener kan Jess ya? Bisa juga kayak Benar. Itu gitu. bisa juga. Mm-mm. Ya buat kalian mungkin yang jarang ibadah di rumah itu harus sering-sering diibadahkan gitu kan ya. Itu juga ngaruh sih. Ya itu Kak, ngaruh. cara membersihkan rumah dari energi negatif gimana caranya? Ya kayak tadi, tapi mungkin Jesslyn punya cara lebih detail lagi. Silakan Jess. Ya, bisa dengan cara misalnya nih, ini dalam konteksnya gimana Kabo? Mau rumah sebagian besar atau mau peruangan? Bebas. Oke, misalnya peruangan gitu ya. Misalnya kan kita dalam satu rumah ngerasa ada satu ruangan yang nggak enak. Ini untuk ruangan dulu ya. Kita bisa dengan cara doain pintunya atau dengan cara doain jendelanya. Terserah mau pilih yang mana gitu, senyamannya teman-teman aja. Terus begitu udah selesai doa gitu, eh, kalau misalnya nih teman-teman mau ngepel, sebelum ngepel gitu, air pelnya itu kayak didoain kayak Tuhan, semoga dengan air pel ini itu bisa membersihkan ruangan ini dari gangguan asal negatif itu juga bisa gitu. Pokoknya sering-sering aja sih gitu doa maupun doa mau melalui air pel atau doa megang pintu atau megang jendela gitu itu bisa. Nah, kalau rumah secara garis besar itu bisa kita doain dari luar rumah itu bisa. Jadi ya Tuhan, tolong lindungilah rumah kami dari asal-asal negatif gitu. Kalau yang tadi ruangan, kalau yang ini lebih ke rumah sebagian besar gitu. Doanya nggak perlu yang susah-susah teman-teman. Asalkan teman-teman benar-benar doa tuh dari dalam hati gitu sih. Gitu guys. Oke, lanjut ke kita ngobrolin sekarang buat besok deh ya kan, yang konten kita ke Masa Lembo. Waduh, kira-kira Jess, bakal apa yang terjadi di sana Jess? Waduh, bakal apa ya? Bisa jadi ribut sih. Soalnya ini sebenarnya Kak Willy juga udah nyiapin rencana besok, tapi sebenarnya strateginya Kak Willy kayaknya agak beda dari yang kita punya. Soalnya dia benar-benar nggak terbuka di meja, nggak terbukanya karena itu surprise. Jadi aku Karena pun nggak takutnya tahu, Kabo dimata-matain nggak lah ya. tahu. Iya, kita sebenarnya udah nyusun kerangka.
tapi yang ini memang agak spesial. Kerangka planning Yes, besar. kerangka planning. Tapi ya kita pasti besok bisa improvisasi lah. Karena ya balik lagi kan, kita harus siapin planning juga, tapi harus hati-hati juga, takutnya ya didengar. Karena gini sih, kemarin aja yang kita niatnya cuma penelitian aja gitu kan ya, udah dibuat jebakan gitu kan, waktu Iya, kita kemana, Jess? Sokotra. iya waktu kita ke Sokotra. Gimana ini yang jelas-jelas kita mau ngerusuh. Iya, makanya. Kita cuma berani kerangka gitu, tapi untuk planning-planningnya ya itu ada di diri kita masing-masing sih. Betul. Dan nanti buat kalian yang penasaran sama Seven Silit, kayaknya bakal kita agak lebih ungkap lagi ya di sana ya. Kita jabarin apa hasil penelitian kita, Seven Silit itu siapa aja. Kemarin dapat nama-namanya, Jesselyn sampai capek tuh. Iya, dapat nama-namanya aku tuh sampai kayak aduh kok drain banget gitu. Padahal cuman mau tahu nama doang, dan lagi padahal kemarin kita cuman ngonten satu video doang ya Kak Bo ya. Tapi aku malam tuh capek banget tuh. Capek banget. Iya, karena memang ya, apalagi kamu pas ngecek lagi namanya bener-bener dipanggil lagi kan. Iya, Apa namanya, ada yang mata-matain lagi kan. ada yang Tanya mata-matain there's lagi. something wrong Mm-mm. gitu loh. Setuju sih. Mm-mm. Ya, jadi buat kalian sekali lagi jangan lupa buat beli tiketnya, masih ada tiketnya. Yang offline masih ada, kayaknya tinggal berapa slot ya tadi tuh, kalau nggak salah 5 atau 10 slot lagi deh ya kan. Jadi buat kalian yang mumpung masih ada tiket offline-nya, cus langsung beli. Kalian bisa dapet offline juga pastinya, menikmati acara dari Noise juga ini yang Jerit Malam. Terus juga ada merchandise dari tim DA juga, beserta nanti bisa foto-foto bareng juga kan. Asik. Dan juga buat kalian yang ingin merasakan sensasinya ATI langsung gitu kan, buat kalian yang sensitif atau yang enggak penasaran kayak gimana sih gitu kan, ya kalian cuma bisa ngerasain ya di sini gitu kan. Dan Bang Adam nanti bakal ngebukain banget sinyalnya gitu kan, jadi ya itu berasa banget sih gitu loh. Bang Adam udah janji, iya nanti gue buka deh. Dan yang lebih kerennya lagi, gue nggak tahu ya ini bakal jadi apa enggak ya, tergantung besok ya. Kita bakal, jadi ada taktik, kita bakal pakai apa ya, decoy, umpan. Jadi kita mengundang, nanti kita membuka kesempatan buat para the clients yang mau jadi umpan yang datang hari H, bisa maju ke stage gitu kan. Ya udah keceplosan duluan ya, nggak ada yang ngamat-matain kan, amin. Ya, Hati-hati lo Kak Bo, kurang nanti lebih. di nightmare-in lagi. Oh, iya. Ya poinnya kayak gitu guys ya kan. Kak Bo, Jadi mau seru tahu nggak? banget. Dan apa tuh? Kita bakal pakai baju Pirates besok. Kita bakal cosplay Halloween. Wow. Ya kan? Jadi buat kalian ya yang pengen ikutan gitu kan, ngelihat kita pakai baju cosplay ya, pirates. Sekarang kan kita kan ke laut ya, jadi kita jadi pirates nanti. Kita akan menjadi perompak yang merompak segitiga itu. Jalah. Kalau Semoga bawa aja tumbal nggak seru. Apa nih? Gambarnya sudah diupload. Yoi, udah diupload. Silakan nikmatin ya. Terus buat yang offline, apa yang online juga, ya nanti akan ada treatment video di dalamnya. Jadi kalian kayak nonton kita live YouTube gitu juga gitu kan. Dan kalian bisa komen-komen seru-seruan di sana juga. Jadi seru lah, besok lah. Bener nggak, Jess? Bakal seru sih. Bakal seru. Begitu pastinya. Jadi semua member-member DA bakal ganteng-ganteng, bakal cantik-cantik. Tapi nggak tahu kalau Bang Adam. Tapi bajunya Kak Adam bagus loh, aku suka. Keren. Bang Adam jadi krunya ya. Kru bajak laut ya. Kayak gitu. Jadi ya pokoknya seru lah, pokoknya lah ya. Seru. Jadi kalian jangan lupa gitu. Kali gitu. Jess, mungkin ini sesi-sesi terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir apa ya? Mungkin kamu ada quotes atau pesan hari ini nih buat para the clients yang bisa menambah value kehidupannya di hari ini. Cielah. Silakan, Jess. Buat yang lagi sakit, ini entah kenapa ya, pesannya lebih ke arah yang lagi sakit. Jangan lupa minum obat, terus ya cepat sembuh. Ingat bahwa kamu nggak bisa maksain badan kamu untuk terus bekerja atau melakukan aktivitas. Buat yang lagi sehat, ya tetap jaga kesehatan. Tetap
stay fit gitu. Jangan lupa olahraga juga. Gitu sih. Lagi diarahin ke situ kamu pesannya. Oh, jadi disuruh jaga-jaga kesehatan. Mungkin gini sih Jess, karena musim kan lagi pancaroba juga nih. Udah mulai musim hujan lagi kan, dari panas udah mulai ke hujan. Ya di situ mungkin lagi banyak-banyaknya penyakit buat kalian yang imun tubuhnya rendah, dibus lagi imun tubuhnya, banyakin minum vitamin. Iya. Karena ketika kalian sakit, kalian tidak bisa beraktivitas, guys. Tidak bisa produktif. Yes. Gitu, ya. Pokoknya yang terbaik buat kalian semua, gitu. Thank you, Jess, buat waktunya hari Iya. ini. Jadi kita akan Thank you ketemu lagi juga. besok. Di prepare juga buat besok, pokoknya yang terbaik. Buat kalian sekali lagi, tiket masih ada, online dan juga offline. Online karena kita buka nggak ada pembatasnya. Nggak ada, biasanya kita cuma 300, kalau nggak 500. Kita buka, jadi masih tersedia online-nya. Terus yang offline pun cuma tinggal 5-10-an lagi, gue lupa. Jadi langsung aja grab it fast. Yang mau datang besok juga langsung bisa. Nggak tahu juga ya kalau misalkan offline-nya udah nggak ada. Mendingan langsung aja dibeli. Linknya ada di feed kita. Di situ tata caranya juga udah lengkap. Langsung aja kalian beli. Pokoknya seru banget buat besok di Masa Limbo. Yep. Gitu. Online berapa ya harganya ya? Harganya 50.000 saja. Gitu. Kalau gitu, thank you Jess untuk waktunya. Selamat beristirahat. Si skincarean yang banyak karena besok pasti harus cucok kita. Ya nggak, Jess? Iya. Abis ini mau maskeran abu-abu dulu kamu. Masker abu-abu. Thank you banget buat para the clients yang udah datang. Jadi buat kalian semua yang mau istirahat, silakan istirahat. Dan jangan lupa tetap sehat dan jaga kesehatan. Dan nantikan info-info terbaru dari Detektif Hasral selanjutnya. Dan kira-kira siapa ya minggu depan ya? Mau Bang Adam, Willy kemarin udah. Aileen mungkin, Bang Adam atau Aileen. Nah, nanti kita tagih, guys. Dan sampai jumpa sekali lagi. Jesslyn, thank you, bye-bye. Bye-bye. Dan selamat istirahat buat semuanya. Sampai jumpa besok. Thank you, Kak. Sampai jumpa besok ya, The Clients ya. Dadah semuanya. God bless you.